ada satu kejanggalan. Iya, betul. Peggy Setiawan pada saat ditahan di Polda Jabar, saat tes psikologi, dimintakan 4 kertas. 4 kertas kosong, yang tertulis di kertas kosongnya itu, Peggy Setiawan mayat. Kemungkinan besarnya Peggy akan bebas gitu ya Pak. Kemarin diperiksa nih soal psikologisnya Peggy dan sebagainya. Itu diperlukan Pak? Atau seperti apa menurut Bapak? Begini, saya yakin bahwa kolega saya yang melakukan pemeriksaan psikologis terhadap PS adalah kolega yang cerdas dan berintegritas. Tetapi saya khawatir bahwa hasil pemeriksaan tersebut yang kemudian disalahgunakan sedemikian rupa oleh otoritas penegakan hukum. Dari Polda nanti tidak akan menghadirkan saksi, hanya ahli. Ya. Apakah itu akan melemahkan? Namanya perjuangan semestinya segala ruang itu harus diisi. Ditanya oleh hakim berapa orang saksi, semestinya jawab saya punya 1000 orang saksi. Walaupun tidak karena misinya adalah meyakinkan hakim. Berapa saudara akan menghadirkan ahli? 2000 ahli akan saya hadirkan. Berapa alat bukti? 3000 alat bukti akan saya hadirkan. Tetapi kalau kemudian sejak persidangan sesi pertama pun dari pihak Polda Metro Jaya sudah mengatakan kami tidak menghadirkan saksi dan hanya 1 orang ahli. Kok saya membayangkan ada lutut yang gemetar gitu. Jadi sah sudah Pak Tony, Pak Mohtar, Bu Yanti, dan teman-teman penasihat hukum PS ini memang advokat kampung tapi tidak kampungan. Semangat juang mereka, kecerdasan mereka, nyali mereka, kekompakan mereka sungguh istimewa menurut saya. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Berbicara tentang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tentu tidak akan jauh-jauh dari hal-hal unik yang terjadi dalam persidangan tersebut. Dan dalam persidangan tersebut, banyak hal telah diungkap tuntas oleh para PH atau penasihat hukum dari Peggy Setiawan, yang dimana berjuang mati-matian agar kliennya, dalam hal ini Peggy Setiawan, bisa dibebaskan dari jeratan hukum ini. Karena menurut mereka bahwa Peggy Setiawan itu adalah korban salah tangkap dari pihak kepolisian Polda Jawa Barat ya, dan hal itu tentu telah memicu atensi atau perhatian dari para netizen terkait peristiwa ini. Sehingga dengan persidangan-persidangan itu tentunya netizen akan terus mengikutinya dari waktu ke waktu. Dan besar harapan agar putusannya itu berlaku adil. Dan hal tersebut juga untuk bagaimana para pihak dalam hal ini adalah para terpidana kasus Vina Cirebon ini sudah diputuskan yang sementara menjalani hukuman berjuang untuk melakukan PK kembali. Dan besar harapan jika kalau memang mereka tidak bersalah, besar kemungkinan mereka bisa dibebaskan. Ya mudah-mudahan kalau memang mereka tidak bersalah. Tetapi kalau memang bersalah, ya apapun yang terjadi, kita harus patuhi peraturan hukum yang berlaku di negara ini. Baik, sebelum kita masuk ke videonya, kepada para sahabat yang mungkin belum sempat memberikan dukungan channel ini, mohon dukungannya dan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Ayo, kita langsung saja ke video pertama. Ada satu kejanggalan. Iya, betul. Peggy Setiawan pada saat ditahan di Polda Jabar, saat tes psikologi, dimintakan 4 kertas. 4 kertas kosong, yang tertulis di kertas kosongnya itu Peggy Setiawan mayat. Yang kemudian ada 4 kertas tersebut, Peggy Setiawan klien kami harus bertanda tangan dan sidik jari. Ada apa kepentingan ini? Kenapa kami tidak dikonfirmasi? Ada Ketika apa? kami menanyakan itu, juga. tidak pernah dari pihak penyidik untuk menyampaikan itu. Ada apa ini? Ada apa seperti ini? Tidak mengakui. Kenapa penyidik tidak mengakuinya? Tapi kita akan tunggu manakala ada bukti itu, Iya, betul. maka siap-siap kita akan persoalkan secara hukum. Iya. Kira-kira seperti itu ya. Kemungkinan besarnya Peggy akan bebas gitu ya Pak. Kemarin diperiksa nih soal psikologisnya Peggy dan sebagainya. Itu diperlukan Pak? Atau seperti apa menurut Bapak? Begini, saya yakin bahwa kolega saya yang melakukan pemeriksaan psikologis terhadap PS adalah kolega yang cerdas dan berintegritas. Tetapi saya khawatir bahwa hasil pemeriksaan tersebut yang kemudian disalahgunakan sedemikian rupa oleh otoritas penegakan hukum. Jadi, saya bayangkan bahwa Polda Jabar akan menyampaikan kepada hakim, berarti secara tidak langsung menyampaikan kepada kita semua bahwa PS ini memang manusia pembohong, manusia manipulatif, yang bodohnya tidak alang kepala,
orang bahkan seolah-olah dia adalah ahli neraka, jahanam sejahanam-jahanamnya jahanam, seolah-olah seperti itu. Tapi tidak terlalu khawatir. Kenapa? Seorang terdakwa divonis bersalah atau tidak bersalah bukan berdasarkan kepribadiannya, bukan berdasarkan kecerdasannya. Jadi anggaplah Polda Jabar memiliki 1000 halaman kertas yang isinya adalah jutaan kata sifat tentang kepribadian PS yang serba buruk. Tapi betapapun PS dipotret memiliki kepribadian sangat buruk, namun seandainya nanti perilakunya tidak terbukti, maka PS bebas. Jadi sekali lagi, vonis apakah seorang terdakwa dalam hal ini PS dinyatakan bersalah atau tidak bersalah bukan karena kepribadiannya yang buruk, bukan karena kecerdasan yang rendah. Dia divonis bersalah kalau perilakunya terbukti. Dia divonis tidak bersalah kalau perilakunya tidak terbukti. Pemeriksaan psikologi sudah barang tentu tidak sampai pada titik perilaku itu, hanya sebatas memotret kepribadian dan kecerdasan PS. Artinya hasil dari pemeriksaan psikologisnya yang katanya. Karena itu saya khawatir bahwa penyalahgunaan hasil pemeriksaan psikologis dalam situasi hukum semacam ini seolah-olah dipakai hasil pemeriksaan itu untuk dua hal. Pertama, untuk memunculkan efek tekanan secara psikis kepada PS, dan yang kedua untuk membangun sebuah framing yang keliru di masyarakat bahwa PS memang sudah sepatutnya dihukum seberat-beratnya karena memiliki kepribadian yang sangat-sangat buruk. Mari kita insafi sekali lagi, putusan majelis hakim apakah seorang terdakwa itu bersalah atau tidak tergantung pada terbukti atau tidak terbuktinya perilakunya, bukan kepribadiannya, bukan kecerdasannya. Saya ulangi secara lebih sederhana. Anggaplah PS dipotret sebagai manusia dengan serbaneka kata sifat yang buruk, kepribadiannya sangat buruk. Tapi kalau ternyata tidak terbukti dia melakukan pembunuhan berencana dan ruda paksa, maka bebas. Tapi sebaliknya, betapapun seorang terdakwa dipotret dengan kepribadian yang sangat-sangat positif, tapi ternyata terbukti melakukan pidana, maka vonisnya akan bersalah. Artinya untuk mempengaruhi keputusan hakim pun tidak terlalu berdampak ya Pak? Mudah-mudahan hakim dan kita semua tidak tergelincir menganggap bahwa PS pasti seorang pelaku hanya bermodalkan pada kepribadian dan kecerdasan. Pak, ini kan kasus sudah lama tapi tidak ada yang dipublish gitu ya, hasil pemeriksaan DNA atau tidak dipublish, memang sidik jari dan sebagainya, memang tidak dilakukan. Memang tidak dilakukan. Saya kebetulan sudah membaca berkas lengkap, dan saya tidak melihat satupun ada uji DNA, ada sperma. Dari Polda nanti tidak akan menghadirkan saksi, hanya ahli. Ya. Apakah itu akan melemahkan? Namanya perjuangan semestinya segala ruang itu harus diisi. Ditanya oleh hakim berapa orang saksi, semestinya jawab saya punya 1000 orang saksi. Walaupun tidak karena misinya adalah meyakinkan hakim. Berapa saudara akan menghadirkan ahli? 2000 ahli akan saya hadirkan. Berapa alat bukti? 3000 alat bukti yang akan saya hadirkan. Tetapi kalau kemudian sejak persidangan sesi pertama pun dari pihak Polda Metro Jaya sudah mengatakan kami tidak menghadirkan saksi dan hanya 1 orang ahli, kok saya membayangkan ada lutut yang gemetar gitu ya. Jadi sah sudah Pak Tony, Pak Mohtar, Bu Yanti, dan teman-teman penasihat hukum PS ini memang advokat kampung tapi tidak kampungan. Semangat juang mereka, kecerdasan mereka, nyali mereka, kekompakan mereka sungguh istimewa menurut saya. Tanpa ada nama besar di jajaran penasihat hukum PS, tapi kaliber mereka sangat-sangat istimewa. Saya bilang Polda lawan Peggy Setiawan sudah 1-0. Hitungan di atas kertas, sepertinya kuasa hukum PS akan mengucapkan rasa syukur di akhir sidang pra-peradilan. Kita menolak semua jawaban daripada termohon, dalam hal ini Polda Jawa Barat. Sebetulnya ahli tidak harus membicarakan seseorang, jadi ahli sebetulnya salah karena sudah masuk materi. Kan ahli sebetulnya harus konsisten dong, iya kan? Yang untuk masalah pra-peradilan ini bukti-bukti formil, ya, bukan nyangkut materi.
begitu. Ali malah sudah seakan-akan jadi hakim, begitu nggak boleh dong. Begitu. Posisi ahli ini dihadirkan untuk netral, walaupun yang memohon dari pemohon posisinya ahli itu akan netral, karena akan di keterangan ahli itu nantinya bukan untuk kasus perkara ini saja, tapi bisa untuk keterangan kasus-kasus yang lain, begitu, ya. Begitu. Saya kira itu aja. Ya, mengenai permintaan dari tim kuasa hukum yang ingin menghadirkan Mbak Rodiana, bahwa perkara 3 DPO itu harus diangkat, tapi yang kemudian tidak diangkat, ini mungkin yang menjadi udah tangkap aja dulu, baru kemudian kita cocok-cocokkan. Tapi ada satu lagi yang menarik nih, bahwa di persidangan tadi kami, Polda Jabar sudah menganulir 2 DPO, DPO Dani, iya kan, dan DPO Andi. Tapi faktanya di dalam jawaban mereka 2 DPO itu ternyata dimasukin. Berarti ini bukan fiktif DPO-nya, real. Kenapa dianulir? Kenapa dianulir? Beda cerita kalau di dalam jawaban mereka tidak memasukkan DPO tersebut. Ini mereka masukin. Makanya saya bilang, ketika berkaitan menguntungkan, ayo masukin. Ketika merugikan, mundurin. Kami ini berharap penegakan hukum yang fairness. Tidak ada kepentingan apapun. Kami tidak punya kepentingan apapun dalam perkara ini, semata-mata hanya untuk bahwa dalam hal ini yang mereka tanyakan seakan-akan mencocok logikan, dicocok logikan. Jadi ya seperti begitulah. Ya. Tadi apa aja yang dicocok logikan? Nama ya, Pak? Nama, terus sudah ditanya, diulang-ulang lagi ditanya, seperti nggak punya pertanyaan lain. Dipaksa-paksakan untuk mau dicocok-cocokkan dengan BAP-nya mereka. Jadi begini kawan-kawan, bahwa hasil persidangan hari ini alhamdulillah kami sangat puas betul. Artinya apa? Kami mampu membuktikan bahwa selama ini yang dikatakan Peggy Peron itu adalah Peggy Setiawan adalah tidak seperti demikian. Kemudian juga dari saksi kami juga bisa membuktikan bahwa peristiwanya tanggal 27 Mei 2016 Peggy Setiawan berada di kota Bandung. Inti dari saksi yang kami ajukan itu. Karena ini berkaitan dengan penetapan tersangka, kemudian dalil kami adalah salah tangkap orang, makanya perlu kami membuktikan itu. Untuk menghadirkan itu gitu loh. Sangat-sangat menguatkan, sangat-sangat memuaskan, dan terjadi persesuaian antara saksi dan bukti surat kami, kemudian dikaitkan lagi sama permohonan kami, jadi 3 hal ini terjadi persesuaian. Makanya kami sangat optimis Pengadilan Negeri Kota Bandung mengabulkan permohonan kami. Karena dari pemeriksaan saksi ini kita juga bisa mengetahui, bukan kata kami, tapi kata saksi menegaskan Peggy Setiawan berada di kota Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan. Peggy Setiawan setiap habis maghrib selalu melakukan sholat. Bahkan termohon menanyakan apakah Peggy Setiawan bisa mengaji, bahkan ditanya bagus nggak suaranya Peggy Setiawan kalau mengaji, dijawab semua kan sama saksi. Bahkan termohon lagi menanyakan surat apa yang dibaca, dia kan Yasin, sampai disampaikan seperti itu. Artinya biar publik menilai, ini semakin terang, ini semakin jelas. Dan saksi yang kami ajukan itu masih berkaitan dengan formil saja. Kita belum masuk ke zona-zona pokok perkara. Jadi sesuailah apa yang diamanatkan oleh undang-undang terkait dengan pra-peradilan ini, antara permohonan kami, kemudian antara bukti surat kami, antara saksi kami, antara ahli kami, semuanya bersesuaian. Makanya kami berharap tidak ada alasan untuk ditolak permohonan kami. Kira-kira demikian. Ya, itu semakin membuat terang persoalan ini, bahwa Peggy Setiawan jelas sekali ini error in persona, salah tangkap orang. Apalagi kami juga mendapat informasi bahwa kejaksaan sudah mengembalikan dengan kekurangan formil dan material. Menurut kami itu luar biasa, karena biasanya tidak seperti itu. Entah materialnya aja bisa diberikan petunjuk, tapi ini kan ada 2.
formil dan material. Menurut kami ini ini berat ini, belum tentu ini bisa dilengkapi oleh pihak termohon, dalam hal ini Polda Jabar. Kami saat ini sedang menghitung sudah berapa lama Peggy Setiawan dilakukan penahanan. Manakala secara undang-undang masa penahanan habis, maka kami akan mintakan Peggy Setiawan dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat. Kira-kira demikian. Kalau kami melihat dari sumber formil dan material, kalau saya mencoba mengakumulasi, ini berkaitan dengan unsur. Artinya ada unsur dengan dikaitkan sama bukti berserta keterangan saksi-saksi. Ada unsur yang belum terpenuhi. Padahal kalau kita melihat secara formal, tentunya kepolisian kan sudah melengkapi semua. Tapi ternyata masih ada kurang, dan ini menyangkut masalah unsur. Ini paling berat kalau menurut kami. Kami confident ini permohonan kami bakal dikabulkan. Kira-kira demikian kawan-kawan. Amin. Oke. Juga kami satu lagi, kami sangat mengapresiasi cara kerjanya Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, di mana mereka sangat objektif dan sangat cermat dalam meneliti berkas perkara yang dilimpahkan oleh Polda Jawa Barat, sehingga mereka melihat bahwa unsur-unsur belum terpenuhi, maka berkas itu dikembalikan. Nah, kami sudah siap dengan berbagai macam pertanyaan. Kami akan menghujani dia dengan berbagai macam pertanyaan. Seperti apa nanti yang dia akan sampaikan di pengadilan nanti. Ya, silakan aja nanti dia buktikan bahwa ada dia punya saksi, dia punya bukti-bukti. Tetapi yang jelas bahwa hari ini kami sudah membuktikan bahwa berkait dengan permohonan kami, dengan saksi-saksi dan bukti yang kami miliki, bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Sama-sama. Saudari Dani, Saudara Andi, Saudara Andika, Saudara Peggy alias Peron. Pada mulanya saksi dan teman-teman saksi tersebut ketika sedang nongkrong di Jalan Perjuangan di depan SMP Negeri 11, tiba-tiba lewat kedua korban berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru. PO ya hanya satu, PS. Terkait dengan apapun yang disampaikan itu terserah silakan, tetapi kami tetap berpegangan atau berpatokan kepada fakta penyidikan. Sidang peradilan Peggy Setiawan. Polda Jabar mempertontonkan sesuatu yang tidak konsisten. Masyarakat kecil, masyarakat citizen tertawa dengan ketidakprofesionalan Polda Jabar. Dulu dia mencabut bahwa 2 DPO hanya fiktif. Sekarang di pra-peradilan mengatakan bahwa peran dari 3 DPO itu sangat vital. Lucu dan tidak berbobot. Kenapa sih institusi ini mempertahankan oknum-oknumnya yang tidak benar-benar mempertontonkan suatu tidak keadilan? Sayang sekali, institusi ini sangat dibutuhkan. Tapi buang orang-orang yang tidak kredibel, orang-orang yang hanya akan menjatuhkan marwah dari institusi. Atau memang bukan hanya oknum, tapi sudah institusinya. Tapi saya yakin institusinya masih tetap bagus. Masih banyak polisi-polisi yang bagus. Hanya oknum yang memanfaatkan jabatan serta lainnya. Kawal terus Peggy Setiawan sampai bebas. Kawal terus 8 terpidana menjadi bebas. Kawal terus siapa pelaku sebenarnya pembunuh Eki dan Vina. Oke? Inilah momen terkocak yang diperlihatkan tim Polda Jawa Barat saat bertanya kepada Ali terkait pengambilan sidik jari yang harus didampingi notaris. Nah, saya tertarik dengan sidik jari
itu tadi ahli menjelaskan bahwa harus didampingi notaris. Ya. Bagaimana seluruh masyarakat Indonesia yang sekarang ini sudah membuat SKCK di kepolisian itu tanpa didampingi notaris, sah atau tidak? Ya, SKCK itu tidak dibawa ke pengadilan lagi sidang, Pak. Alah bang bayi toh Pak. Apa nggak ada yang lebih konyol dari ini toh Pak? Yang dimaksudkan si bapak ahli itu ya, saat pengambilan sidik jari orang-orang itu yang terjerat hukum saat mau dibawa ke persidangan, bukan malah saat pengambilan dan pembuatan SKCK. Wah, Pak ini jangan membuat framing gitu agar nanti Bapak melakukan tindakan pengambilan sidik jarinya Peggy Setiawan yang tak didampingi notaris itu bisa disahkan. Itu beda cerita Pak, jangan disatu padukan gitu, beda kebutuhan jadi beda aturan gitu loh. Bang bayi dong ora to Pak. Ojo kaya ngono kok ana meneh takon gitu. Saat pembuatan paspor juga dilakukan pengambilan sidik jari, itu nggak didampingi notaris. Jangan-jangan nanti begitu aja bang bayi kok kuwonyol temen tok. La ilaha illallah, ngene kok ya jadi tim Polda Jawa Barat. La ilaha illallah, lucune piye menurut Muller? Tolong tulis di kolom komentar tentang bapak batik yang satu ini. Bang bayi jan angel. Polisi ngelawak lagi nama sebutan Peggy Setiawan, yang penting dikatakan ada O-nya. Alias dari Peggy Setiawan alias Peggy Setiawan. Alias apa? Alias apa? Pegong. Hah? Pegong. Pekong. Pegong. 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 Pego. Pego ya? Pegong. Pego katanya Pak. Pego. Pego ya. O, rong, O, hampir mirip ya. Begitu. Oh ya. Pego. Hampir rong. Ya. Bukan. Izin yang mulia. Izin kami keberatan. Sudah kita catat Pego. Ya. Iya. Ada O-nya ya, ada O-nya. Ada O-nya. Stop. Kita bedah kata dan bedah tulisan dulu ya, Pak. Dikatakan saksi Dede, sebutan nama Peggy Setiawan di grup Facebooknya. Teman-teman yang lain itu memanggil nama Pegok. P-E-G-O-G. Pegok. Ya kan? Bukan perong. Kalau perong itu P-E-R-O-N-G. Perong. Bukannya malah dikatakan mirip ya. Ada aja bang bayi. Yang penting dikatakan lagi loh, ada O-nya. Ini perlu belajar di TK lagi Pak. Iya. Bedakan tulisan P-E-G-O-G sama P-E-R-O-N-G. Mirip apa ora lur? Coba sing waras tolong tulis di kolom komentar. Bapaknya ini perlu belajar kata lagi di TK ya. Ayo bang bayi jan angel. Kepada para kuasa hukum yang mendampingi saksi yang meringankan Peggy Setiawan, sebaiknya para saksi ini di briefing bagaimana cara menjawab pertanyaan dari penyidik. Karena saya perhatikan pertanyaan dari penyidik itu sifatnya menjebak, pertanyaan-pertanyaan yang mendetail. Karena memang mereka ini kekurangan alat bukti, maka mereka akan melakukan cara yaitu dengan cara menjebak para saksi ini. Karena ingat, secara ilmu kesehatan manusia itu hanya mampu mengingat 5 sampai dengan 7 benda saja dalam satu waktu. Jadi kalau ada manusia mampu mengingat hal yang detail, apalagi 8 tahun silam, itu hal yang sangat mustahil. Itu hanya akan terjadi kepada orang yang menderita penyakit hipertensia sindrom, dan itu di dunia hanya ada 62 orang saja. Jadi hati-hati, pertanyaan penyidik ini hanya akan menjebak untuk menjerumuskan Peggy Setiawan, karena mereka itu sangat-sangat minim, bahkan tidak punya alat buktinya. Baik sahabat sekalian, demikian saja beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan ungkapan kekecewaan dari beberapa pihak Peggy Setiawan terhadap sidang pra peradilan yang terjadi baru-baru ini, dan juga bagaimana
upaya yang dilakukan oleh pihak dari Polda Jawa Barat untuk bisa membuktikan bahwa Peggy Setiawan adalah pelaku utama dari atau orang yang masuk dalam daftar pencarian orang yang selama ini dicari. Dan saat ini sementara bergulir sidang pra-peradilan, kita berharap agar segera tuntas dan bisa memutuskan sesuatu yang adil sehingga bisa memberikan pelajaran yang berharga bagi segenap rakyat atau bangsa Indonesia untuk bisa melihat segala sesuatu dari kacamata hukum sehingga tidak terjerat atau tidak tersandung dalam persoalan yang sama. Baik, demikian saja perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan juga nantikan kami di video-video selanjutnya.